Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat semua ya. Ayo tetap patuhi protokol kesehatan. Hari ini kita akan belajar PKN kelas 6, tema 2, subtema 3 dengan materi mewujudkan persatuan bangsa Indonesia. Ayo persiapkan peralatan tulismu untuk mencatat hal-hal penting dalam video pembelajaran ini. Sejarah mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sejarah panjang dan semangat persatuan bangsa Indonesia diawali dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menjadi tonggak utama pemuda-pemudi bangsa untuk bersatu merebut kemerdekaan dan mengusir penjajah. Sumpah Pemuda membuktikan bahwa perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata dapat disatukan sebagai perwujudan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Akhirnya, pada tanggal 28 Oktober 1928, lahirlah Sumpah Pemuda. Bagaimana ya bunyi ikrar Sumpah Pemuda? Ini bunyi ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah itu, sejarah mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia sebelumnya mengalami penjajahan cukup lama. Lamanya penjajahan disebabkan oleh kurangnya rasa persatuan dari bangsa Indonesia. Kenyataan ini mendorong para pahlawan untuk menumbuhkan persatuan para pejuang demi mencapai tujuan bersama, yaitu kemerdekaan. Dari sinilah awal mula proses panjang persatuan bangsa Indonesia. Dengan adanya semangat persatuan tersebut, akhirnya pada 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh I.R. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Berikut adalah teks proklamasi yang dibacakan oleh I.R. Soekarno. Sejarah mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai sejarah panjang persatuan bangsa Indonesia yang harus diteladani oleh generasi muda. Hal tersebut agar generasi muda Indonesia sekarang bisa terus melanjutkan semangat persatuan dan kesatuan yang sudah terbentuk sekaligus membawa negara ke arah perubahan yang lebih baik. Dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan, nilai positif yang dapat diterapkan generasi muda Indonesia sekarang dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. 1. Memahami nilai-nilai Pancasila. 2. Menghargai dan menghormati jasa pahlawan. 3. Memupuk semangat cinta tanah air. 4. Memperingati peristiwa-peristiwa penting. 5. Meningkatkan wawasan kebangsaan. 6. Menggunakan produk dalam negeri. 7. Menggunakan media sosial dengan baik dan bijak. Ayo, kita Indonesia bersatu dalam keragaman yang ada. Keberagaman Indonesia. Apa itu keberagaman ya? Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang, seperti perbedaan budaya, sosial, agama, dan ekonomi. Keberagaman tersebut melebur menjadi satu kesatuan dalam masyarakat.
Bangsa Indonesia terdiri atas banyak keragaman. Keberagaman tersebut terdiri atas keberagaman suku, budaya, bahasa, agama, dan ras. Dengan adanya keberagaman, bangsa Indonesia menyadari bahwa harus ada suatu kerukunan agar tidak terjadi perpecahan atau konflik. Kerukunan tersebut terjaga sampai saat ini karena adanya semangat persatuan dari bangsa Indonesia. Jadi, adanya keberagaman menjadi modal bangsa Indonesia untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dengan dikelola secara tepat dan bijak. Dengan keberagaman yang ada di masyarakat bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat apabila masyarakatnya bersatu. Kesejahteraan masyarakat adalah keadaan masyarakat yang memiliki lingkungan sejahtera dan tentram. Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud karena adanya persatuan dari keberagaman di Indonesia. Kesejahteraan bisa diwujudkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Dengan adanya pembangunan tersebut, masyarakat dipermudah dalam berkegiatan sehari-hari dan dapat meningkatkan perekonomian. Keragaman sosial budaya Indonesia sebagai modal pembangunan nasional. Cara yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga keberagaman dalam masyarakat sebagai berikut. 1. Mengamalkan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Saling menghargai dan bekerja sama satu sama lain. 3. Menjalin kebersamaan untuk memperkuat tali persaudaraan. 4. Tidak saling menjatuhkan. Contohnya, tidak boleh mengolok-olok dan menganggap orang lain lebih rendah dari kita dan kita menganggap lebih baik dari orang lain. Jangan dilakukan ya. 5. Menjaga budaya daerah. 6. Melestarikan adat istiadat. Persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai tanpa adanya interaksi antara satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain loh. Interaksi yang terjalin antar masyarakat dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan eratnya persatuan dan kesatuan, kesejahteraan akan terwujud. Pembangunan nasional akan berjalan lancar apabila persatuan dan kesatuan di masyarakat terjaga. Terwujudnya persatuan dan kesatuan akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. 1. Meratanya fasilitas ke seluruh daerah di Indonesia. 2. Terciptanya lapangan pekerjaan. 3. Meningkatkan pelayanan publik dalam bidang kesehatan dan sosial. 4. Memudahkan masyarakat melakukan aktivitas sehari-hari. 5. Pemerataan pendapatan masyarakat. Persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan terwujud apabila tidak terjadi kesenjangan atau konflik di antara masyarakat. Jika terjadi kesenjangan, akan mengganggu proses pembangunan nasional. Untuk menghindari adanya kesenjangan, persatuan dan kesatuan harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kesejahteraan masyarakat itu berhubungan erat dengan persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut wujud persatuan dan kesatuan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghormati pemeluk agama lain. 2. Mengikuti kegiatan gotong royong. 3. Menjaga tali persaudaraan antar tetangga. 4. Membantu pekerjaan keluarga di rumah. 5. Mengajak teman bermain bersama tanpa memandang perbedaan. Ayo, dalam keberagaman bangsa, kita harus saling toleransi, saling menghargai, menghormati,
dan tolong menolong serta bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari ya. Ayo bersatu dalam keberagaman. Baik anak-anak, itu tadi materi mewujudkan persatuan bangsa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.